Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih bersama Reci di sini pemirsa dengan tema yang sama juga tentunya inspiratif yang produktif berkarya. Oke, Reci, dari ketiga buku ini, dari ketiga karya kamu, apa yang mana judul yang menjadi andalan? Kalau Ada yang untuk jadi- ketiga ini aku suka yang ini sih. Yang dari ini, ini. yang kamu bacain tadi. Iya, yang aku bacain tadi. Oh, pantasan dipilih untuk Iya, dibacain ya, iya. karena memang itu yang paling Iya. disukai. Nah, kalau puisi itu ada yang tentang perjuangan, ada juga yang tentang amanat gitu ya, ada juga tentang romance. Yang paling kamu tertarik gitu loh untuk kamu tulis tuh tentang apa? Kalau aku tuh lebih ke kayak yang ada kandungan nilainya gitu, amanat. Amanat. Amanat ada nilai-nilainya dan juga ada kayak mungkin ada sejarahnya gitu. Lu bisa kayak gitu kan. Lebih suka sesuatu yang seperti itu. Kenapa sih? Karena menurut aku yang karya yang ada filosofisnya itu lebih kayak dapat ditangkap orang kayak gitu loh. Karena karya itu kan harus ada pengajaran atau harus ada nilai-nilai yang kita sampaikan untuk banyak orang. Oh, biar jadi bermanfaat, Iya, bermanfaat. tentunya ya. Tapi kalau di keluarga memang ada yang penulis juga sampai akhirnya memicu kamu seperti sekarang atau gimana? Atau nggak ada? Nggak ada, kalau di keluarga nggak ada. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Memang kamu sendiri berarti? Iya, yang suka. Keluarga basicnya nggak ada sih. Kalau sepupu itu dia lebih ke sains kayak gitu. Ada yang sepupu juga. Oh, lebih ke sains Iya, ya. O2SN. Terus ketika keluarga khususnya orang tua nih udah tahu, oh anak saya nulis gitu kan, udah jadi nih karya-karyanya. Ini pasti dipamerkan dong ke orang tuanya. Iya. Itu ketika mereka udah lihat, oh ini hasil tulisannya. Gimana tuh respon mereka? Kalau waktu awal-awal dulu, waktu SMA itu orang tua itu kayak yang namanya menulis itu mereka itu masih yang kayak belum positif gitu kak. Belum Waktu positif? awal-awal tuh belum, mereka yang kayak ngapain kayak gitu, masih kayak gitu Oh, kak. oke. Waktu awal-awal itu kayak jangan nulis terus kayak gitu kan. Oh, jadi sempet ya? Iya dapetnya sempet kayak ya, gitu? waktu SMA SMP itu tetap belajar, walaupun waktu SMP maupun SMA itu, kalau SMP itu selalu dapet ranking 1 gitu. Kalau SMA itu 10 besar lah. Tapi tetap kalau waktu SMP SMA itu kayak jangan terlalu fokus yuk gitu kan. Tetap pelajaran itu nomor 1 kayak gitu. Tapi kalau Semakin kesini, semakin kesini mereka yang positif. Oh iya, nggak apa-apa nulis terus ya. aduh gimana sih mama? Kayak gitu, karena mereka lihat kan, oh ternyata gara-gara menulis juga aku yang sempat ke Brawijaya itu kan kak. Iya. Jadi kayak oh nggak apa-apa, bagus itu menulis ya. Padahal waktu awal ya namanya orang gitu, tua. namanya orang tua, betul. Harus diyakinkan Iya, gitu ya. harus diyakinkan. Berarti sekarang udah enak ya kalau udah mau nulis, mau ngapa-ngapain aja udah oke Udah, ya. alhamdulillah. Support dari orang tua Iya. luar biasa pastinya. Nah, apa nih kendala-kendala yang dihadapin ketika menulis? Kalau aku sendiri untuk kendala itu untuk mengkonsepkan ide itu awal untuk misalnya bikin cerpen atau puisi itu, untuk ide itu susah sebenarnya di awal itu. Terus menyusun untuk konsisten menyusun ide yang membangun ide yang awal itu susah. Kayak misalnya berpikiran di awal itu idenya begini, terus ternyata seiring berjalan itu kadang kayak melenceng gitu, Iya. seringnya kayak gitu. Nggak sesuai konsep Iya, awal nggak gitu. sesuai konsep awal gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Tetap diterusin aja? Atau ganti ininya, temanya gitu? Untuk kayak kalau sering kayak gitu makanya bikin kayak plot kayak gitu kan kak. Oh. Kalau untuk cerpen itu bikin plotnya kayak gitu. Terus disusun ini, langsung disusun dari awal, terus endingnya kayak emang ditulisin biar konsisten gitu kak. Biar tetap pada rules-nya Iya, pada gitu rules-nya. ya. Nah, kalau menulis nih, ide-idenya itu kan idenya harus fresh terus Iya. gitu ya. Itu dapat idenya dari mana sih? Kalau aku sendiri menurut aku untuk dapat ide itu memang Sulit kayaknya. ya sulit, dan ternyata dengan banyak membaca ide itu bisa dapat dari sana. Terus dengan banyak bertemu orang baru, terus waktu aku ke Enggano juga banyak banyak melihat kebudayaan baru kayak gitu. Terus tempat-tempat baru itu tuh Oh, iya, bener-bener betul. kayak yang menambah ide kayak gitu. Lahirlah ide-ide Iya, dari sana lahir dari gitu sana. ya. Nah, selama menulis nih,
Kamu kalau menulis tuh memang setiap hari menulis? Enggak, Oh enggak. enggak. Tapi ada waktu-waktu. Iya, ada waktu-waktunya. Nah selama menulis ada cerita-cerita unik nggak sih? Yang mungkin kamu nggak bisa lupain nih momen ini gitu loh. Iya. Apa tuh? Kalau aku itu merasa unik itu waktu yang di Universitas Brawijaya waktu Peksiminas itu Iya, ada oke. satu momen unik kayak kami tuh udah kan sebelum menulis puisi itu kayak observasi lapangan dulu kayak diajak jalan-jalan dulu ke tempat-tempat bersejarah terus baru kami nulis. Jadi waktu itu ke pasar dulu, ada pasar Orodowo kalau nggak salah namanya, terus ke Taman Malabar itu, terus ke Museum Brawijaya. Jadi kayak yang ditargetin dulu ke tempat-tempat ini, terus baru kami menulis. Itu yang kayak oh udah pusing dari mana-mana ini kan dari pasar ini. Iya. Ini maksudnya temanya tuh ya nggak diberikan Kak. Jadi cuman kayak yang kita dari tempat-tempat itu terus langsung disuruh menulis gitu. Oh jadi ibarat kayak dari melihat semua itu Iya. rangkum lah gitu ya? Iya, jadi tuh kayak aduh ini sebenarnya mereka ini mau ngasih tema apa, itu benar-benar kayak yang unik dan langsung kayak menulis di sana. Terus itu kan orang-orang yang di sana itu kan orang yang pinter-pinter nulis kan Kak, jadi kayak aduh insecure waktu awal itu kayak Kamu ngerasa insecure iya, Kak, juga? karena mereka waktu itu aku kayak aduh dia udah pada menulis aku belum gitu. Heeh. Oh jadi pas udah yang lain udah mulai nih kamu Dia kayak belum, panik gitu. ada paniknya. Iya, paniknya juga. Aduh ini gimana? Ini maksudnya gimana gitu. Itu kan artinya suasana, aku membayangkan suasana waktu itu crowded banget ya. Iya. Kayak rame gitu Iya, kan. rame, mereka Diajak pasar, tempat wisata dan lain-lain, itu pasti pikirannya tuh gimana sih? Apa malah enak kalau melihatnya seperti itu? Apakah kalau aku mikirnya penulis itu butuh tenang baru bisa menulis gitu. Kalau kamu waktu itu gimana? Waktu itu tuh sebenarnya kalau aku tuh karena memang itu tuh kita diajak kayak gitu tuh untuk nemuin tema yang dimaksud panitia tuh apa kan Kak. Oh, Jadi tuh oke. waktu itu aku kayak yang ke pasarnya itu sama taman itu dekat. Jadi kayak observasi apa sih kehidupan di sana tuh yang kayak pinggirannya kota Malang tuh apa gitu kan. Jadi kayak yang ternyata di pasar ini dekat pasar ini ada kayak pembuangan sampah kayak gitu loh Kak. Oh. Pengumpulan sampah kayak gitu Oke. di dekat pasar itu dan itu di taman. Nah taman ini nih ibaratnya itu taman yang bersejarah, ada kayak bekas apa sih waduk apa gitu kan Kak, yang dari zaman Belanda lah gitu. Oh. Jadi kayak tapi nggak keurus gitu. Jadi kayak yang ini nih maunya ke arah mana kayak gitu. Dan itu menjadi perhatian kamu kala itu berarti? Iya. Terus ada kayak penjual jamu. Aha. Nah itu juga yang bikin aku kayak yang wah, ada penjual jamu di pasar ini. Dia itu bukan pasar yang bisa dimasukin sama orang. Nah, Nah, seperti itu. apa itu pasarnya? Nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.